Halo teman-teman, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung kapan teman-teman nonton video ini ya. Ini hari Selasa, saya narik, namun kayaknya hari ini tidak semua trip saya videokan. Nanti seperti biasa aja reviewnya ya. Nanti kalau ada orderan yang kira-kira menarik atau akhirnya bagaimana dan endingnya, finishnya berapa ya, itu aja yang penting-penting aja tak videokan. Nah, tapi ini saya sebenarnya sudah dapat 2 trip di GrabCar. Satu GrabCar biasa, satu GrabCar hemat. Jadi pendapatannya baru 32.000 guys. Pendapatannya baru 32.000. Gokarnya masih sortir teman-teman. Jadi belum nemu yang cocok. Bunyi 2 kali kayaknya tadi. 10.400 semua. Penjemputannya itu loh yang bikin males teman-teman, jauh banget. Nah, untuk hari ini saya bukan mencoba ya, harus menghidupkan GrabCar hemat. Ya paling enggak bisa bunyi dan bisa bawa pulang uang untuk beli bensin aja udah bagus teman-teman. Kalau nggak pakai hemat ini sama sekali nggak bunyi, asli. Tapi metode hari ini saya sortir ya, jadi turbonya tak matikan. Nanti kalau ketemu tarif yang 9.600 ya tak lewatin. Jadi seperti itu metode hari Selasa ini. Ini saya habis ngedrop penumpang GrabCar yang kedua 16.000 tadi. Ini coba saya mau lewatin Malioboro, nanti dapat atau enggak. Pokoknya itu aja. Jadi biar vlognya nggak terlalu panjang. Jadi saya mau bilang, untuk zaman sekarang ini itu on-bid harus gaduh-gaduh teman-teman. Dalam artian kita tidak bisa hanya mengandalkan satu akun saja, harus pakai semua akun kayak gitu. Kalau zaman dulu kita pakai satu akun aja udah mumpuni ya, udah bisa bawa pulang uang. Tapi kalau sekarang ya kita harus ya mana yang cocok, mana yang seneng, mana yang pas, mana yang tarifnya oke ya kita ambil. Jadi kita nggak bisa sekarang main satu akun apapun ya, baik Grab, Gokar, Maxim atau Indrive. Ini harus gaduh-gaduh, ini harus semua akun dimainkan. Jadi seperti itu. Karena apa ya? Karena penyebabnya salah satunya adalah tarif Gojek, terutama Gokar. Jadi kalau dulu kan tarifnya bagus, kita main satu aplikasi Gokar aja dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore itu udah pulang bawa uang, udah tembus 300, kalau beruntung ya bisa lebih. Nah kalau sekarang dengan cara seperti itu kita narik pagi pulang jam 5 sore ya udah nggak bisa. Ya banyak yang mengalami bahwa memang omset tuh menurun guys, pendapatan menurunnya bukan karena sepi. Kalau sepi udah biasa ya, tapi karena tarif, salah satu yang berpengaruh tarif. Kerasa banget di Gokar itu tarifnya berubah turun, bukan berubah naik ya, berubah turun. Jadi patokannya itu dulu ya guys, kalau dulu dari titik A ke titik B tarifnya sekian. Nah sekarang titik A ke titik B dengan titik A yang titik B yang sama, dengan pengantaran dan penjemputan yang sama, itu tarifnya lebih rendah, lebih kecil. Jadi kerasa banget penurunannya. Jadi dulu kok dapatnya lumayan gede lah, sekarang kok cuma segini ya, karena tarifnya memang menurun. Jadi itu yang membuat saya malas dan teman-teman semua malas mungkin untuk fokus hanya di Gokar saja. Walaupun diiming-iming insentif atau apapun ya tetap semuanya nggak masuk, insentifnya aja kecil. Ya meskipun kita semua tahu lah ya kalau memang semua itu kewenangan aplikator, karena dia yang punya wewenang memang. Tapi ya mbok ya, kebijakan aplikator itu juga harus memperhatikan kondisi driver juga, jangan asal ngubah-ngubah tarif seenak udelnya gitu ya. Ini kan saya rasa si Gojek terutama ini ngubah tarif seenak udelnya sendiri ya, nggak ada rembukan sama mitra, nggak dilibatkan lah istilahnya. Jadi sepihak. Nah dulu yang pendapatannya gede kan juga
turun drastis jadinya, omsetnya, pendapatannya ya turun drastis. Dulu bisa bawa uang, sekarang nggak bisa pulang bawa uang ya, karena tarifnya guys, tarifnya memang itu pertama. Kedua ya jadi sistemnya agak berubah dengan perekrutan driver-driver baru, jadi agak berubah sedikit sistemnya. Penjemputannya juga jadi jauh-jauh, jadi gimana ya, jadi bikin males untuk narik gokar. Hanya satu aplikasi gokar doang itu bikin males guys. Jadi harus ada aplikasi yang lain untuk kita bisa mengcover gitu. Halo teman-teman, update di jam 12.56 atau jam 1 siang ya. Dapat 7 orderan guys, GrabCar. Ini 7 orderan 128. Tarifnya ya gitu guys, 19.000, 22, 26, 12, 14, 16, 16 ya. Nah, metodenya turbonya dimatikan ya, sortir. Jadi 9.600 nggak tak ambil teman-teman. Di jam 12.57 gokarnya zong sama sekali nggak ada, 0 ya. Tadi bunyi sih tapi nggak cocok semua guys, 10.000 semua yang bunyi. Masih mending GrabCar ya, bisa ada 19.000, 22, 26 gitu ya. Jadi jemputannya deket pula, jam 12.57 ya, nanti sampai jam 5 sore atau jam berapa ya, coba nanti dapat berapa gitu update-nya teman-teman. Semoga menghibur. Jadi kesimpulannya teman-teman, ini si GrabCar ini memang kalau mau cepet bunyinya harus dilewatin Malioboro. Jadi ini tadi saya dapat 7, ini kayaknya 3 orderan sendiri di Malioboro ya. Jadi Hamzah Batik ada, Pasar Bringharjo ada, Kapsul Hotel ada, 3 sendiri ya, 3 sendiri dari 7 orderan itu di Malioboro semua. Jadi kalau memang mau cepet dapatnya di Malioboro, dan salah satunya keunggulannya adalah di Malioboro jarang ada hemat. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau mau cepet bunyi, cemplungin ke Malioboro. Jangan di Abu Bakar Ali, jangan di Kewek, kurang masuk, kurang deket, harus nyemplung, bener-bener nyemplung di Malioboro baru bunyi kan. Kalau di luaran situ agak susah lah. Kelemahannya kalau kelewatan ya sudah berabe memang. Jadi gitu. Sementara ini 7 orderan, 3 sendiri di Malioboro, yang 4 di jalan. Jadi gitu. Halo guys, update lagi di jam 14.50, dapatnya 9 orderan. Uangnya 166.000 guys. Belum tembus 200 lagi-lagi ya guys. Susah ini. Jadi narik sekarang tuh ya bisa balik modal bensin aja udah bersyukur, udah alhamdulillah ya teman-teman. Kondisinya emang lagi seperti ini. Ya mau gimana lagi, mau dipaksakan pun ya tetap boncos nantinya. Mendingan sedapatnya aja, nggak usah dipaksakan. Itu kalau saran saya teman-teman. Misalnya mau maksain sampai malam pun ya malah awake sing remuk. Mengko duitnya ra oleh, awake remuk, bensinnya ngelong okah. Jadi dinikmati aja. Nggak mungkin selamanya kayak gini, nanti pasti ada ya, roda itu berputar lah. Ini lagi di bawah, besok moga-moga ya Agustus September semakin naik nanti. Kalau sekarang kan bukan musim liburan, low season, jadi ya semua orang pada fokus-fokusnya kerja, sekolah, kuliah. Nah, nanti kalau udah agak slow, agak santai ya liburan lagi kayak gitu kan karena waktu, tenaga, biaya liburannya udah terkuras di bulan kemarin teman-teman ya, udah liburan anak sekolah itu ya. Sebenarnya kalau saya boleh bilang ini tuh siklus teman-teman, siklus saya udah ngalami bertahun-tahun ya. Kalau habis liburan lebaran, habis liburan sekolah, habis liburan Natal tahun baru, itu pasti orderan tuh sepi
sepi. Asli ini siklus bener, saya udah baca bertahun-tahun, tak analisa siklus. Bagi teman-teman akun baru ya memang seperti ini guys. Ada yang kok sambat, mas akun saya kenapa ya? Ada yang tanya gitu, kok sepi banget, kok nggak masuk orderan. Karena memang kondisinya sepi teman-teman ya, sepi. Siklusnya begitu pokoknya ya, habis liburan sekolah, habis liburan tahun baru, habis liburan lebaran, wah itu wah sepi pokoknya. Tapi bukan berarti nggak ada orderan tapi ya seadanya ya gitu. Ya paling agak naik, agak kencengnya tuh di weekend kalau Jogja ya, siklusnya seperti itu. Ini bulan Agustus mungkin agak turun, nanti akhir Agustus, September, November, September, Oktober, nah itu mungkin agak naik. Nah puncaknya Desember guys. Desember nanti kan libur lagi, anak sekolah libur, Natal tahun baru sampai Januari, panen itu. Nah tapi yang memperparah itu sebenarnya bukan sepinya teman-teman ya, tapi kalau di Gokar tarifnya yang memperparah itu sebenarnya. Jadi udah sepi, tarifnya anjlok, hancur, itu yang memperparah sebenarnya. Kalau yang tahun-tahun kemarin kan cuma sepi aja, tarif masih oke. Nah sekarang itu tambah tarifnya terjun bebas gini loh. Ya seperti yang tak bilang tadi, dari sini ke sini dulu tarifnya segini. Nah sekarang dari sini ke sini tarifnya kok segini. Ya kan kerasa banget perbandingannya itu. Omset turun, pasti pendapatan turun. Seperti itu analisanya. Jadi bukan masalah akun. Ya kalau teman-teman yang suka sortir cancel gara-gara itu terus akunnya anyep ya mungkin itu cuma berapa persen aja ya. Tapi itu bukan faktor utama sebenarnya. Kalau pas rame, akun budek pun tuh bisa bunyi guys. Jadi ya menurut saya efeknya tetap ada ya, ngengsel sortir itu bikin anyep ada, cuma itu bukan faktor utama juga. Faktor utama ya memang orderannya juga rendah. Nah kalau sering sortir ya ada baiknya teman-teman sesekali juga harus ada yang diambil, jangan sortir terus, cancel terus ya, sesekali harus ada yang diambil teman-teman, saran saya. Jadi gitu. Nah ngomong-ngomong soal siklus, ini tuh terjadi bukan hanya di transportasi online, taksi online kayak gini aja teman-teman, tapi di semua aspek, semua sektor. Kalau saya pas bawa penumpang tuh juga pas ngobrol-ngobrol sambil tanya-tanya bisnisnya apa. Kalau dia jawab bisnisnya misalnya juga sepi atau rame katanya. Sepi mas. Nah berarti memang semua bisnis lagi lesu ini guys. Semua sektor, bisnis apapun lah, entah bisnis jasa atau bisnis apapun lah. Bahkan kemarin saya dapat penumpang pegawai hotel pun juga ngeluh sepi hotel, nggak ada okupansi. Cuma ngandalin itu dari pemerintah untuk acara-acara pemerintahan itu loh, bintek kayak gitu, itu baru terisi hotelnya. Kalau nggak ada acara itu sepi hotelnya. Jadi kayak gitu guys. Jadi luanganlah waktu teman-teman kalau misalnya pas narik itu, kalau CS-nya asik diajak ngobrol ya ngobrol nggak apa-apa, tapi lihat-lihat sikon juga ya, nggak semua CS bisa kita ajak ngobrol, apalagi tanya hal-hal masalah yang agak privacy gitu ya, kita lihat-lihat dulu. Kalau tanya misalnya bisnis apa kayak gitu kan, kalau orangnya asik enak diajak ngobrol juga nggak apa-apa. Gimana bisnisnya, sepi atau rame, nah kayak gitu kan nanti kita bisa tahu lah. Jadi oh berarti jawabannya seperti itu. Jadi kita nggak sendiri, nggak hanya taksi online saja yang sepi, tapi semuanya, semua aspek, semua bisnis lagi turun omsetnya. Seperti itu teman-teman. Oke guys, sekarang sudah jam 3 sore, sudah jam-jamnya anak sekolah pada pulang, orang kerja pada pulang. Ini jam sibuk. Ini Grab Car hematnya saya matikan aja karena jam sibuk sore ya. Kalau jam sibuk pagi kan jam berangkat sekolah antara jam 6 sampai jam 7. Ini jam sibuk sore itu jam 3 sampai jam 5. Tak matikan hematnya. Ini semoga dapat ya. Tapi
Nah, tapi vlognya tak akhiri sampai di sini. Ini biar apa? Biar bisa saya upload sore ini dan biar bisa tayang ya. Tapi ini saya masih narik sampai mungkin jam maghrib atau jam 7 malam ya. Gitu teman-teman. Jadi biar bisa diupload, biar bisa untuk hiburan teman-teman. Nah, ini skor sementara seperti ini. Nah, skor sementara ini 9 pekerjaan 166 400 gitu guys. Oke, jadi segini dulu vlognya. Ini terus tak upload biar bisa tayang nanti sore ya. Teman-teman yang narik tetap semangat, tetap sehat. Salam buat keluarga. Ini saya masih tetap narik. Grab car-nya hematnya tak matikan. Yang go-car sortir belum ada yang cocok sampai suspend 30 menit berkali-kali guys. Ya, terima kasih. Ini hari Selasa, jumpa lagi besok di vlog hari Rabu. Semoga bisa ngevlog ya. Sebisa mungkin saya ngevlog tiap hari, walaupun tarikannya hasilnya nggak memuaskan. Apapun hasilnya, seberapapun hasilnya, tetap tak bikin vlog teman-teman. Jadi biar sesuai dengan realita, nggak hanya yang gacor-gacor terus yang saya bikin vlog, tapi yang anyep, yang sepi, yang nggak dapat duit sama sekali, tetap tak bikin vlog. Biar berimbang, biar adil, biar fair. Matur nuwun, begitulah kura-kura.